Seorang wanita mendatangi kantor kepolisian Surabaya untuk melaporkan suaminya yang diduga telah diculik oleh beberapa orang tak dikenal. Selanjutnya, penyidik segera menindaklanjuti laporan tersebut dan mendatangi lokasi kejadian. Rupanya ketika polisi sampai di tempat yang diduga adalah lokasi terakhir suaminya berada, mereka menemukan fakta yang mencengangkan. Pria bertubuh besar itu dibawa oleh beberapa orang ke dalam sebuah mobil. Kejadian ini juga sempat direkam oleh beberapa warga hingga viral ke seluruh penjuru tanah air. Dalam video terlihat benar pria itu ketakutan saat dibawa masuk ke mobil. Ia juga berteriak meminta tolong kepada warga, namun tidak ada yang berani mendekat. Apalagi para pelaku berkata mereka adalah anggota kepolisian yang sedang menangkap maling. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah pria itu seorang maling? Sebelum masuk ke awal cerita, Mia ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Cerita ini adalah berita fakta yang berhasil Mia rangkum dari berbagai media terpercaya tanah air dan menyajikannya sebagai alur cerita. Semoga dapat dengan mudah untuk dimengerti. Pria ini adalah Bangkit Magnuto Dunirat berusia 30 tahun dan istrinya Mei Nuryawati berusia 29 tahun. Keduanya merupakan warga Kelurahan Asri Katon, Kecamatan Pakis Malang, Provinsi Jawa Timur. Bangkit sehari-hari bekerja sebagai pegawai otomotif, kadang juga jual beli mobil. Suatu hari kejadian tak terduga terjadi. Saat itu hari Selasa tanggal 15 Oktober. Mei Nuryawati yang mengetahui suaminya berada di Surabaya tiba-tiba mendapat kabar jika suaminya dibawa orang tak dikenal masuk ke dalam mobil dan pergi entah kemana. Lantas ia mendatangi kantor polisi, kemudian bersama anggota mereka menuju ke tempat suaminya terakhir berada. Tepatnya di dealer UMC atau Suzuki United Motor Center di Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Sesampainya di sana, penyidik mendapat informasi dari salah seorang rekan Bangkit jika pria itu sempat bertemu dengan seorang wanita sebelum dibawa oleh beberapa pria dewasa yang jumlahnya lebih dari 5 orang. Penyelidikan pun dimulai dengan menanyai beberapa saksi di lokasi kejadian hingga memeriksa rekaman CCTV. Akhirnya secara perlahan titik terang mengenai Bangkit yang menghilang mulai terkuak. Dalam salah satu CCTV, mobil yang digunakan pelaku yaitu Suzuki R3 warna silver dengan nopol W1805VB terpantau membawa Bangkit. Singkat cerita, penyidik yang memeriksa pemilik dari plat nomor tersebut mendapat satu nama, yaitu Bambang Irawan. Segera saja pria itu ditangkap di rumahnya dan beberapa menit setelah penyelidikan, polisi juga menangkap beberapa terduga pelaku lain yang salah satunya adalah Rulin Rahayu Ningsih. Ia tak lain adalah istri Bambang Irawan. Sementara itu pelaku lain adalah Imron Rusyadi, Alang Rizky Pradana, Rizaldi Firmansyah, dan Kresna Bayu Firmansyah. Jadi meskipun para terduga pelaku telah ditangkap, Bangkit menghilang bagai ditelan bumi. Satu-satunya cara untuk mengetahui keberadaan pria itu yaitu dengan menanyai ke-6 orang tersebut. Dan ternyata setelah penyidik menggali informasi, ada 2 orang yang merupakan otak kejahatan yang berhubungan langsung dengan Bangkit, sementara 4 lainnya hanya sebagai pemeran pembantu. Nah, beginilah cerita kedua otak kejahatan yang tak lain adalah pasangan suami istri Bambang dan Rulin. Jadi teman-teman, pada tahun 2015, Rulin yang masih perawan pernah menjalin hubungan dengan Bangkit. Entah saat itu Bangkit sudah menikah atau belum ya, yang jelas keduanya bertemu karena sama-sama bekerja di sebuah dealer motor dan sering bekerja sama dalam usaha jual beli mobil. Namun hubungan mereka kandas di tahun kedua,
karena Rulin merasa ditipu. Ia merasa dikadali oleh Bangkit yang merupakan kekasihnya sendiri. Kejadian pertama yang dialami Rulin adalah ketika meminta Bangkit untuk menjualkan mobil Suzuki Swift miliknya. Bangkit yang berhasil menjualnya berkata mendapat 93 juta rupiah. Namun Rulin hanya mendapat 5 juta saja, sedangkan sisanya akan dicicil oleh Bangkit. Namun cicilan itu tidak pernah diberikan. Awalnya Rulin masih sabar, karena pria itu adalah kekasihnya sendiri, jadi dia masih merasa santai. Namun kepercayaan itu mulai sirna ketika kejadian yang hampir serupa terjadi lagi. Rulin mengaku bahwa Bangkit juga pernah mengajukan kredit Toyota Yaris pada tahun 2016 atas nama dirinya. Kala itu Rulin menyetujuinya karena dijanjikan akan dinikahi. Namun beberapa bulan kemudian hubungan mereka malah kandas. Semenjak itu Rulin gak tahu lagi gimana nasib mobil yang dikredit oleh Bangkit atas namanya. Namun beberapa bulan kemudian kredit mobil itu tiba-tiba macet. Surat tagihan datang ke rumahnya. Bahkan debt collector hampir setiap hari ngapel ke rumah Rulin, hingga ia dikatakan menyembunyikan mobil tersebut. Di saat itulah untuk pertama kalinya ia menghubungi Bangkit mantan pacarnya. Namun sayangnya Bangkit sudah lenyap, gak bisa dihubungi lagi. Alhasil mau gak mau Rulin terpaksa membayar tagihan itu sambil menangisi keadaannya sepanjang hari. Padahal dia sendiri gak pernah pakai itu mobil. Dalam perjalanan hidupnya yang rumit, Rulin berkenalan dengan seorang pria bernama Bambang Irawan yang saat ini menjadi kekasihnya. Singkat waktu, Rulin mendengar kabar bahwa Bangkit berada di Sumeneb, Madura, tepatnya pada September 2017. Bambang yang iba melihat Rulin mengantar wanita itu ke Madura dan berhasil menemui pria itu. Namun sayang, mereka malah diusir dengan kasar. Dengan kesalnya, mereka berdua kembali ke Surabaya dan Bambang berjanji suatu saat akan balas dendam dan melaporkan Bangkit ke kantor polisi. Nah, tibalah pada hari Senin tanggal 14 Oktober. Rulin yang sedang mengikuti pelatihan kerja di sebuah dealer di Jalan Ahmad Yani, Surabaya, sekitar pukul 1 siang, melihat Bangkit yang juga sedang mengikuti pelatihan. Rulin pun langsung menghubungi Bambang yang telah menjadi suaminya. Saat itu Bambang yang ditelepon oleh istrinya masih dalam keadaan bekerja. Ia meminta istrinya untuk menahan Bangkit terlebih dahulu. Pokoknya Rulin harus memakai cara apapun untuk menahannya pergi. Kemudian di jam 4 sore, Bambang datang mengendarai mobil Suzuki R3 dengan mengajak teman-temannya. Bangkit dibawa paksa masuk ke dalam mobil. Di dalam sana, Bangkit dipaksa untuk membayar seluruh tagihan mobil, juga hutang Bangkit yang lain, yang jumlahnya adalah 145 juta rupiah pada Rulin. Bangkit yang ketakutan cuma bisa minta maaf dan memohon untuk dilepaskan, namun para pelaku malah menghajarnya. Nah, sesampainya di area Ketintang, Surabaya, mobil itu sempat mengalami kecelakaan. Karena semuanya lengah, Bangkit menendang pintu mobil kemudian berhasil kabur dan meminta tolong pada warga. Bahkan kejadian ini sempat viral karena direkam oleh beberapa warga yang menyaksikan. Saat itu pelaku dengan sangat meyakinkan berkata bahwa mereka adalah anggota polisi yang sedang menangkap maling. Bahkan warga di sana juga ada yang hendak memukul Bangkit karena mempercayai bualan pelaku. Akhirnya Bangkit berhasil dimasukkan ke dalam mobil lagi. Lantas mobil itu menuju Batu Malang sebelum akhirnya di Jembatan Cangar, Bangkit yang udah babak belur dibuang dari atas jembatan. Seusai melakukan aksinya, para pelaku kabur. Bangkit akhirnya ditemukan meninggal dunia di Jembatan Cangar, Batu Malang.
Para pelaku akan dikenakan pasal 340 dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Nah teman-teman, pada awalnya Bambang memang meminta istrinya menahan Bangkit agar tidak pergi ke lokasi pertama. Kemudian Bambang merekrut beberapa temannya dengan alasan ingin menagih hutang dan mereka diminta untuk menakut-nakuti pria itu saja. Nah, keempat ekor pria itu mau aja karena rasa solidaritas yang kuat di antara mereka. Jadi saat korban berhasil masuk ke dalam mobil, rupanya Rulin tidak ikut masuk. Dia keluar dan kembali pulang. Rulin mengira suaminya akan membawa korban ke kantor polisi. Namun karena keadaan saat itu membuat pelaku emosi dan malah menghajar korban habis-habisan. Waktu keluar, kamu menghalangi ya? Menghalangi, kan dulu, tunggu. Suamiku gitu. Terus kamu menelpon kan, waktu itu setelah tahu, oh di situ ada namanya kamu disita. Ya. Suamimu ya, untuk ke sana gitu ya. Terus akhirnya kamu meminta tolong si security. Pada intinya, peristiwa ini bisa terjadi karena Bambang merasa sakit hati dan sangat bersedih melihat istrinya harus menanggung beban cicilan mobil. Kendati demikian, mereka semua merasa sangat menyesal dengan segala perbuatannya. Jauh sebelum bertemu korban, Rulin telah melapor kasus dugaan penipuan yang dilakukan oleh Bangkit. Namun karena secara tak terduga, Rulin malah bertemu pria itu dan terjadilah kejadian naas padanya. Baik teman-teman, bagaimana nih menurut kalian tentang kasus ini? Tulis di kolom komentar ya. Mia mau undur diri dulu, mohon maaf banget jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.